Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kedua BKSN 2021. Dalam usaha memperdalam pengenalan kita akan Yesus sebagai Guru dan Tuhan, perikop untuk pertemuan kali ini diambil dari Injil Markus, bab 4, ayat 35 sampai dengan 41. Perikop ini kira-kira berkisah tentang ketakutan para murid akibat perahu mereka dilanda taufan, sekalipun saat itu Yesus bersama mereka. Yesus lalu menghardik angin itu dan menenangkan danau. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, semoga kita makin menyadari bahwa pengalaman kemuridan bagi setiap orang Kristiani adalah kesempatan untuk semakin percaya kepada Yesus sebagai sumber keselamatan. Yesus, Guru yang dapat diandalkan. Mari kita masuk ke dalam keheningan, kita mengundang kehadiran Tuhan dalam pertemuan kita yang kedua ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah, Bapa Maha Kasih, Engkau menganugerahkan Putramu sebagai Guru dan Tuhan kami. Kehadiran dan penyertaan-Mu dalam diri Yesus menjadi jaminan keselamatan bagi hidup kami. Bantulah kami untuk tetap percaya pada kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami senantiasa mengandalkan-Mu bila bahaya dan ancaman dunia menakutkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih, mari kita mencoba membaca teks kitab suci yang telah disediakan dalam pertemuan kedua kali ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, masih dalam suasana hening, kita mencoba membaca kembali dalam hati kita masing-masing perikop Injil yang telah kita dengar dan baca bersama.
Nah, setelah Bapak Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudari yang terkasih membaca kembali teks perikop Injil yang kita baca dan dengarkan bersama tadi, mari kita coba menemukan satu kata, satu frasa, atau satu kalimat singkat yang menurut Anda menantang, menggugah, atau menyentuh hati. Jika Bapak Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudari yang terkasih telah menemukan satu kata, satu frasa, atau satu kalimat singkat yang menantang, menggugah, atau menyentuh hati dari perikop Injil tadi, sekarang mari kita coba ucapkan. Kita ucapkan secara pribadi, hanya diucapkan saja kata, frasa, atau kalimat singkat apa yang telah kita pilih. Kita ucapkan secara perlahan-lahan, hanya diucapkan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, kini dalam suasana yang hening, kita mencoba mendengarkan sabda Allah. Allah yang sungguh bersabda dalam perikop Injil yang telah kita dengarkan, kita baca bersama-sama. Kita baca sekali lagi secara perlahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan beberapa pertanyaan reflektif yang akan membantu kita untuk menemukan sabda Allah, Allah yang bersabda dalam perikop Injil ini. Apa yang saya rasakan seandainya saya juga berada dalam perahu bersama para murid waktu itu? Apakah saya masih memiliki berbagai ketakutan meskipun saya mau mengikuti Yesus? Pernahkah saya kurang percaya bahwa Yesus adalah sungguh sumber keselamatan, guru yang dapat saya andalkan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, kini tiba saatnya kita untuk men-sharingkan permenungan iman kita dari hasil pendalaman kitab suci yang telah kita lakukan bersama-sama. Tadi kita sudah mendengarkan Allah yang bersabda. Sebelumnya kita sudah menemukan satu kata, satu frasa, atau satu kalimat yang berarti bagi kita. Kini kita sharingkan hasil permenungan kita itu kepada saudara kita,
keluarga kita, rekan kita, atau umat yang lain yang hadir bersama dalam pertemuan kali ini. Jika Bapak Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudari melakukan pertemuan ini secara pribadi, silakan tuliskan hasil permenungan Anda pada secari kertas atau buku harian pribadi. Nah, jika Bapak Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudari memerlukan waktu yang lebih lama, silakan pause video ini. Jeda sesuai dengan kebutuhan Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, kisah mujizat Yesus di danau ini diceritakan Markus kepada jemaatnya yang memiliki perutusan untuk mewartakan iman kepada orang-orang yang belum mengenal Allah dan Kristus. Perutusan itu bukan tanpa bahaya bagi yang diutus. Ada kekuatan lain yang menentang perutusan itu dengan dahsyat. Sebagai akibatnya, muncul keraguan di hati mereka. Apakah Tuhan masih menaruh perhatian dan peduli pada para utusannya ini? Ketakutan para murid adalah gambaran nyata ketakutan jemaat yang belum sungguh percaya kepada Tuhan dan kehadirannya yang menyelamatkan. Kisah mujizat alam ini memperlihatkan kuasa Yesus untuk menyelamatkan umatnya. Dialah penyelamat yang dapat dipercaya. Ia hadir dan peduli, berkuasa melebihi kekuatan yang mengancam. Ia menyertai dan mendukung gereja dalam misinya juga di saat yang membahayakan. Tuhan menolong para murid, dan kita juga tentunya, bukan hanya dengan melindungi terhadap bahaya dari luar. Ia menolong juga dengan memberikan teguran atas kelemahan batiniah kita, kekurangan iman kita. Teguran itu menunjukkan kehadiran dan kepeduliannya. Ia tidak membiarkan umatnya tenggelam, tidak dalam bahaya yang mengancam dari luar, maupun dalam kelemahan iman yang mengancam dari dalam. Mari kita mencoba memasuki relung hati kita, berkaca, merenungkan kembali sejauh mana kita sudah menyandarkan hidup kita, memasrahkan sepenuhnya, berbakti secara penuh kepada Yesus, Guru yang sungguh dapat kita andalkan, Guru yang penuh kuasa. Semoga kuasa Yesus senantiasa mencurahi kita anugerah, kesehatan, sukacita, dan kesetiaan untuk mengikutinya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur kita lewat doa-doa sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Allah yang maha bijaksana, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menyentuh hati kami. Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun pembicaraan kami. Semoga hasil pertemuan ini sungguh membawa kesegaran dan pembaharuan bagi seluruh umat-Mu, sehingga mereka semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani sesama, dan di atas semua itu semakin meneladan Engkau, demi Kristus pengantara kami. Amin. Bagi seluruh gereja Kristus, ya Bapa, lindungilah seluruh gereja Kristus yang masih berziarah di dunia ini, agar selalu saling mendukung dalam satu iman kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi semua orang yang sedang dilanda ketakutan dan kecemasan. Ya Tuhan, semoga Engkau memberikan kekuatan dan keberanian, serta ajarlah kami untuk tidak gentar menghadapi segala rintangan kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Roh Kudus, bantulah kami agar semakin menyadari pentingnya menaruh kepercayaan kepada Yesus dalam kehidupan iman kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi kita masing-masing, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan seluruh rasa syukur dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dapat mendengarkan sabda Putra-Mu yang memberikan ketenangan. Semoga pengenalan kami akan Yesus Guru dan Tuhan semakin diperdalam lewat keberanian kami untuk berpegang pada sabdanya. Juga kalau kami kerap merasa takut dan putus asa, bantulah kami lewat jalan kemuridan ini untuk semakin percaya kepada Yesus sebagai sumber keselamatan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita akhiri pertemuan kedua BKSN 2021 ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, terima kasih telah berpartisipasi dalam pertemuan pendalaman Kitab Suci kali ini. Sampai bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Berkat Tuhan senantiasa bersama kita dan keluarga kita.